Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Sulistiawati dari kelompok LPMP Sukahaji, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe pola asuh orang tua. Di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe pola asuh orang tua. Yang saya akan bahas itu yang pertama itu ada keluarga, kemudian ada pola asuh, dan ada tipe-tipe pola asuh. Apa sih keluarga itu? Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan karakter anak dan pendidikan anak. Keluarga juga merupakan salah satu faktor penentu utama dalam perkembangan kepribadian anak, di samping faktor-faktor yang lain. Dikutip oleh Lazarus Fred, mengatakan bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak merupakan titik tolak perkembangan kemampuan atau ketidakmampuan penyesuaian sosial anak. Yang selanjutnya itu ada pola asuh. Pola asuh itu apa sih bunda-bunda? Pola asuh merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa dengan maksud mengarahkan anak-anak sesuai dengan tujuan. Nah, jadi bunda-bunda, kalau kita punya anak, jangan sampai kita tuh salah pilih pola asuh untuk anak kita, karena pola asuh ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita dan terhadap karakter anak-anak kita untuk kedepannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tipe-tipe pola asuh. Yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Seperti dirinya di sini itu seperti orang tuanya ya bunda-bunda, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Jadi, pola asuh otoriter ini membatasi kegiatan si anak. Apa yang dilakukan oleh anak dibatasi oleh orang tuanya dengan peraturan yang sangat ketat atau yang diadakan oleh orang tuanya. Jadi si anak itu mau tidak mau harus mengikuti apa yang orang tuanya mau, seperti itu. Anak yang dididik secara otoriter memiliki kecenderungan agresivitasnya dalam bentuk tindakan merugikan serta dapat menghasilkan karakter anak yang penakut, penutup, dan kurang bertanggung jawab. Nah, jadinya tuh pola asuh otoriter ini tuh berdampak terhadap anaknya itu menjadi anak yang introvert, penakut, dan kurang bertanggung jawab. Seperti itu bunda-bunda. Yang selanjutnya itu ada pola asuh demokratis. Apa sih pola asuh demokratis itu? Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Akan diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua. Jadi, pola asuh ini memprioritaskan anak, namun orang tua juga masih mengendalikan dan mengkontrol anaknya. Seperti itu, Bunda Yanda. Kemudian, yang selanjutnya itu ada pola asuh permisif. Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Jadi, orang tua itu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, masih dalam kontrol orang tua, seperti itu Bunda Yanda. Dan yang dilakukan oleh anaknya itu masih
berdampak positif seperti itu. Jadi Bunda dan Yanda jangan sampai salah pilih pola asuh yang sesuai untuk diterapkan di anak kita. Pola asuh sangat berpengaruh bagi perilaku anak di masa kecil yang akan terus berlanjut hingga dewasa. Dari antara ketiga pola asuh di atas, yang paling baik yaitu pola asuh demokratis. Namun sebaiknya Bunda Yanda mengkombinasikan ketiga pola asuh tersebut dan disesuaikan pada situasi dan kondisi yang ada. Seperti itu Bunda Yanda. Kemudian, selanjutnya saya akan menampilkan video Toxic Parents. Silakan menyaksikan Bunda Yanda. Jadi toxic parents ini biasanya mereka akan melakukan sesuatu atas nama cinta, tapi sebenarnya justru yang dilakukan adalah hal yang sangat keterbalikannya. Jadi justru sedikit demi sedikit malah menyakiti dan meracuni si anak. Misalnya, orang tua yang toxic parents ini tidak bisa memiliki empati pada si anaknya, memiliki target, memiliki cita-cita yang sangat tinggi pada si anak, tapi tidak diiringi dengan apresiasi. Justru ketika si anak melakukan kesalahan sedikit saja, marah-marah, membentak ke si anak, orang tua juga biasanya sangat perhitungan dengan si anak. Dengan mengungkit-ungkit bahwa mama tuh sudah memberikan kamu semuanya loh gitu. Ketika si anak gagal melakukan sesuatu, justru tidak dimotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Tuh kan, mama juga bilang apa, kamu tuh memang bodoh, begini aja nggak bisa kan gitu. Kemudian juga orang tua yang toxic parents ini umumnya tidak menghargai privasi anak. Kalau dia mengambil keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak, dia tidak akan berdiskusi dengan si anak, melainkan langsung mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan apakah si anak menyukainya atau tidak. Jadi memang ciri toxic parents ini banyak sekali. Yang pasti adalah secara tidak langsung, sedikit demi sedikit, orang tua yang toxic parents justru malah menjatuhkan si anak, merendahkan harga diri anak, dan itu bisa berdampak jangka panjang. Refleksi diri sendiri, kira-kira perilaku keliru apa yang pernah kita dapatkan, apakah perilaku keliru tersebut kita lakukan lagi di saat ini. Kemudian empati, kira-kira dampaknya apa ya kalau saya melakukan hal ini ke anak. Misalnya tanpa sengaja kita memarahi si anak dan mengungkit-ungkit kesalahannya. Setelah itu coba refleksi ke dalam diri sendiri. Kalau saya melakukan kesalahan, kemudian kesalahan saya diungkit-ungkit oleh orang lain. Kamu tuh memang dari dulu tuh kayak gini nih, kerja gak pernah beres nih, ada saja yang dilakukan. Rasanya apa ya? Kalau kamu sendiri menemukan rasa tidak nyaman di dalam diri kamu, sedih, marah, kecewa, frustasi, artinya itu juga yang dirasakan oleh anak kamu. Beranilah meminta maaf, beranilah untuk memperbaiki perilaku dengan cara kendalikan diri. Sebagai manusia dewasa, kita dianugerahi kecerdasan dan akal budi untuk bisa mengontrol perilaku kita. Kalau rasanya sulit, kita tetap berperilaku impulsif, tetap kontrol diri kita sulit, artinya memang kita perlu bantuan dari orang lain untuk bisa belajar lebih mengendalikan diri. Nah, itu dia video Toxic Parents, di mana di situ tuh dijelaskan bahwa orang tuanya itu punya harapan yang tinggi terhadap anaknya, akan tetapi menggunakan cara yang salah atau tidak sesuai. Malah di dalam video tersebut, anak akan merasa terbebani oleh apa yang orang tuanya mau karena tidak sesuai dengan keinginan anak tersebut atau tidak sesuai dengan passion yang anaknya inginkan. Seperti itu Bunda-Bunda. Jadi jangan sampai Bunda dan Yanda itu salah memilih pola asuh untuk anak kita karena itu akan sangat berpengaruh untuk kedepannya. Harap dipertimbangkan lagi dengan baik ya Bunda Yanda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Setelah pemaparan ini akan ada post-test. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih Bunda Yanda atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.